Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita belajar kembali di pertidaksamaan eksponen ya. Kalau tadi kan persamaan eksponen, sekarang pertidaksamaan eksponen. Nah, di sini untuk pertidaksamaan eksponen ya tentu saja nanti ada tanda kurang dari atau lebih dari ya, atau kurang dari sama dengan ataupun bisa lebih dari sama dengan. Nah, di sini yang pertama adalah jika A-nya atau bilangan pokoknya itu bilangan positif lebih dari 1 ya. Di sini A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx. Jadi nilai dari bilangan pokoknya sama sehingga bisa kita simpulkan bahwa fx-nya lebih dari sama dengan gx. Begitu juga jika kebalikannya yaitu fx kurang dari sama dengan a pangkat gx, maka fx kurang dari sama dengan gx. Nah, kemudian untuk yang ketiga dan keempat ini bagaimana jika nilai a-nya dia berbentuk pecahan? Ya, bentuknya pecahan yaitu dia lebih dari 0 dan kurang dari 1. A-nya bisa berupa setengah, bisa sepertiga, bisa seperempat, bisa seperlima, bisa 2/3 dan lain-lain. Nah, maka A pangkat fx lebih dari sama dengan A pangkat gx, maka hasilnya adalah fx kurang dari sama dengan gx. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau A-nya pecahan, maka kalau tandanya ini lebih dari sama dengan, maka pangkatnya tandanya adalah kurang dari sama dengan. Kemudian yang keempat, yaitu A pangkat fx kurang dari sama dengan A pangkat gx, maka pangkatnya fx lebih dari sama dengan gx. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soal ya, contoh soal. Di sini kita contoh soal dari yang persamaan ya, persamaan eksponen dulu. Nah, kita lihat di sini 10 pangkat 2x min 3 sama dengan 100.000. Nah, berapa nilai x-nya? Berarti kan nilai 100.000 ini harus kita ganti menjadi 10 pangkat ya, karena di depan ini bilangan pokoknya 10. Jadi ini bisa kita buat dalam 10 pangkat berapa? Yaitu 10 pangkat 5. Sehingga kalau ini bilangan pokoknya sudah sama, maka di sini pangkatnya pun juga sama, 2x min 3 sama dengan 5. Berarti min 3-nya pindah ruas menjadi di ruas kanan menjadi 5 plus 3 yaitu 8. Sehingga untuk mencari x-nya adalah 8 dibagi 2 yaitu 4. Kemudian kita lihat yang kedua. Yang kedua ini 4 pangkat min x sama dengan 32 akar 2. Nah, ini bilangan 4, bilangan 32. Nah, ini perlu kita ubah menjadi 2 pangkat ya. Di sini 4 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Sehingga bisa kita ubah menjadi bentuknya seperti ini, 2 pangkat 2 dalam kurung, kemudian pangkat min x ya, min x dari yang atas ini. Kemudian 32 bisa kita ubah menjadi 2 pangkat 5. Nah, sebelum ke sini, ya ini saya perjelas dulu. Bentuk ini bisa kita ubah. Nah, ini 2-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 ya. Dua pangkat 2. Kemudian pangkat negatif x. Di sini 32 itu 2 pangkat berapa sih? 2 pangkat 5 ya. Nah, ini bisa kita ganti 2 pangkat 5. Kemudian akar 2. Ingat akar 2 di sini sama aja dengan 2-nya pangkat 1. Akar pangkatnya sama dengan 2 di sini, tapi kan tidak tertulis. Ya, sehingga bisa kita ubah menjadi 2 pangkatnya di sini yang di dalam 2-nya pangkat berapa yang di dalam nggak ada tulisannya, berarti dia pangkat 1. Nah, pangkat 1. Kemudian di sini akarnya dia akar pangkat berapa? Oh, di sini nggak ada tulisannya, berarti di sini akar pangkat 2. Jadi ini bisa kita tulis 1/2. Nah, kemudian loh Bu, itu kok bawahnya kok langsung 5,5 dari mana? Nah, 5,5 itu didapatkan dari, nah ini saya perjelas dulu ya. Saya letakkan di bawahnya. Nah, di ruas kiri masih tetap sama. Nah, ruas kanannya, ingat bahwa ini 2 pangkat 5 kali 2 pangkat setengah. Ingat bahwa jika bilangan pokoknya sama, di sini kan sama-sama 2 ya.
kemudian dikalikan, berarti nanti pangkatnya menjadi ditambahkan, sehingga ini bisa kita tulis 5 ditambah setengah. Nah, 5 ditambah setengah berapa? Yo, 5 setengah, ya kan? Nah, kemudian di sini, ini biar nulisnya bagus, saya ganti ya, gini. Nah, kemudian di ruas kiri Bu, itu ruas kiri kenapa kok bisa jadi min 2x aja? Nah, sebenarnya di sini masih kurang satu langkah, jadi saya perjelas ya langkahnya ya. Nah, di sini ingat bahwa 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi min x, berarti bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka hasilnya adalah pangkatnya dikalikan. Jadi 2 kali negatif x. Nah, 2 pangkat 2 kali negatif x. Berapa sih 2 pangkat 2 kali negatif x ya? 2 kali negatif x itu adalah negatif 2x. Jadi ini bisa kita tulis negatif 2x. Nah, sekarang kita lihat dari bentuknya, ini sama-sama punya bilangan pokok 2. Kalau bilangan pokoknya sama 2, jadi otomatis di sini pangkatnya bernilai sama. Jadi bisa kita tulis pangkatnya negatif 2x sama dengan 5 setengah. Nah, Bu, itu kok dapat x-nya sama dengan min 2/3/4, caranya dari mana? Nah, sekarang coba saya jelaskan ya. Di sini 5 setengah itu sama aja berapa sih? Dibuat pecahan biasa, 2 kali 5 yaitu 10, 10 tambah 1 yaitu 11. Jadi ini bisa kita tulis 11/2. Nah, 11/2 ini kita taruh dulu di pinggir. Nah, untuk mencari x berarti ini harus dibagi dengan negatif 2, ya kan? Negatif 2 ini sama aja negatif 2/1 kan? Nah, bawahnya kita tulis di sini negatif 2/1. Negatif 2/1. Nah, perhatikan, ini bentuknya kan pembagian, tapi pembagian dibagi oleh pecahan, jadi baginya bisa menjadi kali, kemudian pecahannya dibalik. Jadi ini baginya menjadi kali, pecahannya dibalik, berarti satunya di atas, ya, negatif 2-nya di bawah. Nah, sekarang hasilnya berapa? Yaitu x sama dengan 11 kali 1 yaitu 11 ya. 2 kali negatif 2 yaitu negatif 4. Nah, bisa nulisnya seperti ini, bisa juga negatifnya di tengah, sama saja. Ya, jadi negatif 11/4. Nah, untuk mencari bentuk pecahan campuran dari 11/4, yaitu bisa menggunakan pola Gaussian ya. 11 dibagi 4 yang mendekati adalah 2. 2 kali 4 8, 11 dikurangi 8 yaitu 3. Berarti hasilnya x-nya adalah negatif 2 3/4. Kemudian kita lihat yang nomor 3. Yang nomor 3 ini, ya, ini bentuknya harus kita samakan. Yang satu kan bilangan pangkat ya, bilangan berpangkat dari 3. Sekarang 1/243
Ini kok bisa dapat 3 pangkat negatif 5 ya? Nah, sebenarnya di sini ada langkah yang belum tertulis. Jadi 1 per 2 pangkat 1 per 243 itu bisa saja kita ganti menjadi 243 pangkat negatif 1. Sesuai tadi sifat di fungsi eksponen tadi ya, di atas tadi. Nah, kemudian 243 ini kan sama aja dengan 3 pangkat 5. Nah, jadi bentuk ini bisa kita ubah menjadi di dalam ini 243 bisa kita ganti dengan 3 pangkat 5. Nah, ini 3 pangkat 5, kemudian dipangkatkan negatif 1. Bilangan berpangkat, kok dipangkatkan lagi, berarti sama aja dengan pangkatnya dikalikan. Berarti 3 pangkat 5 kali negatif 1, yaitu negatif 5. Ya. Jadi di sini sudah sama, bilangan pokoknya yaitu 3. Berarti pangkatnya juga bernilai sama. Jadi x kuadrat min 6x sama dengan min 5. Min 5 pindah ruas menjadi plus 5 sama dengan 0. Nah, ini bentuknya adalah persamaan kuadrat. Untuk mencari nilai x-nya perlu kita faktorkan, yaitu kita buat x min 1 kali x min 5. Di sini kok dapat min 1 dapat min 5. Nah, caranya sebenarnya adalah kita tulis dulu. Ya, kita tulis dulu x titik ya. Kemudian kurung tutup, kurung buka, x titik kurung tutup sama dengan 0. Nah, di sini, Bu, itu kenapa sih kok x? Kenapa kok enggak y? Nah, karena persamaan di atasnya ini pakai x kuadrat. Nah, x kuadrat berarti x-nya bentuknya ada 2. Berarti x titik ini ada 2 itu ya, 2 bentuk di sini. Nah, titik-titik ini diisi dengan, kita lihat di sini paling belakang ya, konstantanya ini bernilai positif 5. Kemudian koefisien dari x adalah negatif 6. Nah, ini kita cari 2 buah bilangan yang dikalikan adalah positif 5, yang dijumlahkan adalah negatif 6. Didapatkan berapa? Yaitu didapatkan negatif 1 dan negatif 5. Kalau kita kalikan berapa sih negatif 1 kali negatif 5? Negatif 1 kali negatif 5 kalau dikalikan hasilnya plus 5. Oke, memenuhi. Kemudian negatif 1 dan negatif 5 kalau kita jumlahkan hasilnya adalah negatif 6. Nanti kita memenuhi. Jadi ini titik-titiknya bisa kita ganti dengan min 1 dan min 5. Nah, sekarang, Bu, itu bawahnya kok bisa langsung dapat X sama dengan 1 atau X sama dengan 5 dari mana? Nah, seperti ini. Jadi ini dari dua bagian ini kita keluarkan sendiri-sendiri. Jadi X min 1 sama dengan 0 atau X min 5 sama dengan 0. Nah, kalau X min 1 sama dengan 0 ya, bisa aja dengan min 1-nya langsung pindah ruas ke ruas kanan sehingga menjadi X sama dengan 1. Begitu juga sama dengan X min 5 sama dengan 0, berarti min 5-nya pindah ruas ke ruas kanan menjadi X sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1 dan 5, atau 1 atau 5 atau 1,5, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.